الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Doa dan harapan saya semoga saudara-saudaraku diberikan kesehatan, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilancarkan rezekinya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui betapa sangat merindingnya ketika seseorang setelah meninggal. Betapa mengerikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai suara rintihan seorang mayit ketika datang seseorang yang akan mengangkat tubuhnya untuk kemudian membaringkannya di tempat pemandian. Kematian merupakan suatu peristiwa yang sangat ditakuti oleh setiap manusia, kendati tak ada satupun manusia yang bisa luput darinya. Namun ada peristiwa yang lebih menakutkan lagi bagi manusia atau mayit yang sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Bahkan suara rintihan mayit itu akan terdengar oleh seluruh makhluk di muka bumi kecuali manusia. Hal yang mencekam dan sangat menyakitkan bagi mayit yakni ketika datang seorang Bilal pemandi jenazah. Ketika si mayit diangkat dan hendak dimandikan, seluruh pakaian dan perhiasan yang melekat di tubuhnya akan dilepaskan satu persatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang pemandi jenazah. Pemandi jenazah biasanya akan melepas perhiasan yang melekat pada tubuh mayit, kemudian melepaskan seluruh pakaian mayit dan memandikannya. Saat itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruh seseorang akan menjerit kuat. Suaranya itu akan terdengar oleh seluruh makhluk di muka bumi kecuali jin dan manusia. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, ruh seseorang itu akan berkata kepada seseorang yang memandikannya dengan merintih agar kiranya dengan lembut melepaskan pakaiannya. Demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dengan pelan, karena saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya saat malaikat maut mencabut nyawaku, ungkap si mayit kepada pemandi jenazah. Tak sampai di situ, mayit pun meminta kepada pemandi jenazah agar tak menyirami jasadnya dengan air panas ataupun dengan air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar karena perihnya dicabut nyawa
oleh malaikat maut, kata si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, mayit juga akan berseru kepada pemandi jenazah dan orang yang menggotongnya untuk pindah dari pembaringan pemandian jenazah, seraya berkata, demi Allah, janganlah engkau pegang tubuhku terlalu kuat, karena sesungguhnya jasadku masih terluka dan terasa sakit saat ruhku dicabut. Ungkap si mayit menyerukan kepada pemandi jenazah. Begitu mengerikan rintihan yang disampaikan mayit kepada tukang pemandi jenazah, sampai-sampai jeritan dan rintihan dari mayit terdengar oleh seluruh makhluk. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengaran jin dan manusia saat mayit tersebut menjerit. Andaikan manusia bisa mendengar jeritan dan rintihan mayit tersebut, maka bisa dipastikan seluruhnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang mendengar rintihan mayit itu juga tak akan lagi peduli dengan hiruk pikuk dunia yang penuh dengan senda gurau dan diliputi tipu daya muslihat. Hal itu disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Siti Aisyah dikala dirinya ditanya tentang bagaimana kondisi saat mayit sudah dicabut nyawanya. Sangat mengerikan, bukan? Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman, yang menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita terhindar dari siksa kubur yang sangat pedih. Baru saja pemandian jenazah berlangsung, mayit sangat mengerikan, terdengar rintihan dan jeritan, apalagi ketika dimasukkan ke alam kubur. Betapa mengerikannya. Semoga ini bisa menjadi nasihat diri sendiri dan untuk pengingat kita pasti akan menemui kematian. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.